Makanya saya bilang kan, kalau bukan karena ambisi ibu saya nggak mungkin jadi penyanyi begini. Iya. Itu karena ambisinya ibu saya luar biasa. Iya. Makanya saya bilang biasanya seorang ibu yang tidak tercapai cita-citanya, kepada anaknya, pasti dia akan ditekan anaknya supaya seperti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya kedatangan tamu istimewa, seorang penyanyi legendaris yang banyak berkarya, malang melintang sejak masih usia anak-anak sampai sekarang. Dan karya-karyanya juga di tahun 70-an, di tahun 80-an luar biasa, mewarnai belantika musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Emilia Contessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadliza sudah diundang. Mbak Emil ini selain seorang penyanyi, seniman, juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Iya, betul. Ya. Dan selama 5 tahun, tahun 2014-2019. Ya. Siapa ya yang nggak kenal sama Mbak Emilia Contessa ya? Saya tahu mungkin dari zaman saya masih SD dulu. Ya. Mbak Emilia Contessa itu lagu-lagunya luar biasa. Nah, selamat datang di channel ini, Mbak Emil. Mbak Emil ini asli orang Banyuwangi ya? Ya. Nah, mungkin Mbak Emil boleh ceritakan apakah Emilia Contessa itu nama asli atau nama panggung? Oke. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih, ini kehormatan buat saya diundang untuk melihat museumnya Fadlizon Library ya. Luar biasa. Ini luar biasa, saya kagum sekali dan seharusnya kalau bisa sih setiap kota ada beginian ya. Sehingga itu akan mengedukasi anak-anak kita supaya tidak paham apa yang sudah terjadi di hari-hari yang lalu ya di dunia ini, terutama di Indonesia. Pak Fadlizon, terima kasih sekali. Tadi pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaannya adalah itu nama asli. Nama asli? Mungkin karena saya dari Deso, jadi orang nggak percaya itu nama asli saya. Jadi begini, dulu saya sampai 40 hari itu nggak dikasih nama. Karena saya adalah anak tertua dari anak yang paling kecil. Bapak saya itu bungsu. Dan saya anak tertua dari anak yang bungsu, dan dari ibu saya itu anak tertua dan saya anak pertama. Jadi masing-masing keluarga pada berebut mau kasih nama. Jadi untuk tidak menyakiti kedua belah pihak, maka ibu bapak saya tidak mau mengambil salah satu dari usulan nama-nama. Yang satu dari bapak saya itu usulnya dikasih nama saya lupa, Nurindah Hasanati. Pokoknya Nur tapi Hasanati. Bapak saya namanya Hasan Ali. Kemudian ibu saya, dari pihak ibu saya karena orang Jawa sekali, jadi dikasih namanya Nurindah Sukma Citrahati. Wah, itu orang Jawa. Kalau nggak 5 meter nggak jadi. Nurnya. Ada nurnya. Terus kemudian nggak mau menyakiti keduanya, akhirnya suatu ketika sore-sore bapak saya tukang baca koran. Terus kemudian lagi sore-sore gitu baca koran. Terus di teras, terus tiba-tiba ada sepotong kertas gitu, sobekan koran, itu ditiup angin, plek gitu di kaki bapak saya, diambil sama bapak saya, dibaca. Di situ ada tulisan Princess Emily. Jadi terus bapak saya bilang, ini bagus nih, dia bilang gitu kan. Terus tapi kalau mau di bahasa Indonesia, Emilia Ratu. Wah, nanti ini mesti orang Banyuwangi akan ngomong, warek elek ngono kok jenenge kok namanya Emilia Ratu gitu kan, jadi nggak berminat, tapi Emily-nya dia bahasa Indonesia menjadi Emilia. Kemudian pada saat itu ada film yang sangat populer sekali baru ngetop-ngetopnya, yaitu Barefoot Contessa. Ava Gardner yang main waktu itu. Akhirnya diambillah nama Emily-nya menjadi Emilia, kemudian Contessanya itu diambil dari Barefoot Contessa gitu. Tapi sebetulnya maka diambillah saya namanya Emilia Contessa. Tapi adik saya nomor 2 juga namanya bukan yang nama-nama Jawa apa gitu, enggak. Adik saya nomor 2 itu namanya Rio Rusano
Hansa. Rio dari Rio de Janeiro, di Janeiro. Terus kemudian Rosano dari Rosano Brasi. Kemudian Hansanya itu dari Hans Christian Andersen. Jadi memang semua begitu, bukan cuma nama saya aja. Nomor 3 pun begitu. Namanya Dino Rosano Hansa. Dino dari Dino De Laurentiis, Rosano dari Rosano Brasi, kemudian Hansanya dari Hans Christian Andersen. Gitu. Jadi memang senang nama-nama yang seperti itu. Tapi gitu. kayaknya memang fansnya Hans Christian Andersen. Iya, kayaknya bapak saya. Pembacanya kali. Iya. Terus ya itulah makanya akhirnya kami jadi Emil Rio Dino gitu. Ada adik saya satu lagi. Hampir semua gitu namanya. Iya, namanya Virgi. Ya, jadi memang agak mencurigakan kalau dibilang nama dari lahir ya, padahal sebetulnya memang begitu. Iya. Gitu. Jadi ya seperti itulah. Di Banyuwanginya di mana itu, Mbak? Saya di kota Banyuwangi. Ya. Yes. Dan dari kecil? Saya dari umur 5 tahun. Enggak, saya justru. Gimana sih, mungkin sekalian cerita, Mbak? Kok bisa umur 5 tahun iya betul. sudah mulai nyanyi? Jadi gini, bapak saya dulu pimpinan band SMA. Oke. Waktu ibu saya penyanyinya gitu. Waktu di SMA ini, SMP apa SMA gitu. Pokoknya mereka satu band lah gitu. Jadi katanya anak itu bisa digembleng sama ibunya karena ibunya itu punya cita-cita yang tidak tercapai. Jadi mungkin ibu saya itu kepengen jadi penyanyi, tidak tercapai. Akhirnya saya dididik, digembleng untuk jadi penyanyi. Jadi pada waktu saya umur 1 tahun pun masih goyang-goyang kalau berdiri. Itu ditempelin ke dinding, ditaruh di buffet gitu, taruh di dinding, dijagain di bawah, suruh nyanyi. Dan saya nyanyi, oh ulati, Tanjung ulati, itu lagu-lagu yang lagu pertama saya. Terus kemudian terus saya disuruh nyanyi, kalau ada band gitu didatangin ibu saya suruh ikut belajar, latihan apa segala macam. Terus ada penyanyi yang senior gitu, ya salah satunya namanya Nasikin ya, itu sampai sekarang masih ada, dan itu salah satu yang ngajarin saya nyanyi gitu dari dulu gitu. Terus sampai akhirnya umur 5 tahun, kan mikrofon dulu nggak bisa dipegang ya, masih di standing gini ya. Akhirnya untuk bisa nyanyi supaya tinggi itu pakai kursi. Iya, pakai kursi, tapi saya nyanyinya gitu loh. Nah, itu di Banyuwangi. Ya, tapi Banyuwangi kan jauh dari media, jauh dari televisi, dari mana. Jadi di zaman itu ya. Pada zaman itu. Sampai suatu ketika saya nyanyi ke seluruh Jawa Timur, Jember, dulu saya punya papi angkat namanya WFOG. Beliau itu adalah direksi salah satu perkebunan di Glen Nevis namanya, di Kalibaru. Beliau punya band, akhirnya saya diangkat anak sama beliau karena beliau itu nggak punya anak perempuan, punya sama anak laki satu. Akhirnya saya diangkat sebagai anak lah gitu. Akhirnya saya latihan di situ, nyanyi saya di situ. Sampai suatu ketika jadi waktu saya umur 9 itu ada Dara Puspita datang ke Banyuwangi, ada siapalah, ada Ernest Johan atau siapa yang show di Banyuwangi atau Surabaya, pasti saya artis pembukanya. Pasti. Jadi saya kalau ketemu, saya berteman sama Mbak Titi Hamzah. Jadi kalau saya ingetin dulu, tahu nggak? Dia bilang dulu kan kalian kan rambutnya yang begini gitu kan, ada poninya. Poni. Saya digunting seperti itu rambut saya sama ibu saya, dan saya nyanyi seperti kalian Dara Puspita nyanyi waktu itu. Mosok katanya gitu. Ya kita ketawa. Nah, terus sampai suatu ketika umur saya 9 tahun, saya menjadi pendamping atau artis pembukanya. Waktu itu ada Bing Slamet dan kuartet empat nada. Kuartet itu S Bing lah pokoknya itu yang grup dengan grup lawaknya ya. Iya, grup lawaknya. Terus di situ ada Rani Asmara, ada segala macam, Nuka Afandi, ada semua. Saya sebagai penyanyi pembuka gitu ya. Kemudian waktu saya nyanyi lagu pelan dan saya nyanyi lagu cepat. Kemudian pada waktu Bing lihat saya nyanyi, beliau kaget waktu itu. Langsung Edi Sud dipanggil. Dia bilang, sini, dia bilang nih. Lu lihat ya ini anak ya, dia bilang. Sedikit lagi dia akan jadi. Lu lihat, dengan roman gue, ini anak bakalan jadi ini anak. Kata Bing. Bing gitu. Selamat. Ya, saya nggak tahu beliau ngomong gitu. Nah, terus akhirnya ini anak bakalan jadi, dia bilang gitu.
Nah, emang kenapa? Lihat aja suaranya, anak kecil itu suaranya besar kayak begitu. Katanya memang kan waktu itu dari kecil pun udah kelihatan altonya gitu kan. Udah, terus sampai suatu ketika saya ikut festival waktu saya umur 11 tahun. Sebetulnya aslinya saya 11 tahun. Tapi di formulir saya ditulis umur saya 12 tahun. Ngebohong. Iya. Karena supaya saya bisa tanding lah. Supaya tanding. Akhirnya saya bersama Ari Kusmiran, Frasda Romes, Ani Rai dan lain sebagainya lah gitu ya. Ada beberapa penyanyi-penyanyi ya kotaan lah, saya satu-satunya yang dari kampung gitu. Terus kemudian dari kota kecil lah gitu ya, nanti orang Banyuwangi marah sama saya. Terus kemudian saya ternyata juara 1 se-Jawa Timur dan mewakili Jawa Timur ke nasional dan saya ternyata juara 1 saya nasional. Dan pada saat itu diketemukan oleh salah satu talent scout dari Philips Company, Polydor segala macam yang ada di Singapura. Akhirnya setelah saya menang juara 1, berapa bulan kemudian ada utusan dari Philips Company. Kemudian manajernya dari Philips ini namanya Mr. Lee H. King. Itu adalah bapaknya Bella Esperance. Pernah dengar nggak dulu? Iya. Itu dia bapaknya Bella Esperance. Jadi ibunya dia orang Prancis, bapaknya adalah Mr. Lee H. King. Kemudian saya diminta untuk ke Singapura untuk rekaman di sana. Dan pada waktu itu kan, gosipnya jangan nanti di sana dijual. Aduh, saya umur saya masih umur 12 tahun gitu loh. Siapa mau menjual? Bayangan ibu saya waktu itu begitu. Tapi sebelum berangkat ke Singapura dan mengiyakan tawarannya, ibu saya, bapak saya datang ke rumahnya Tante Titi Puspa, ke rumahnya ke Mama Ivo, Nila Kresna, kemudian saya ke Ernie Johan, ke beberapa artis yang sudah pernah dikontrak oleh Mr. Lee. Terutama waktu itu yang sangat mendukung saya adalah Mama Ivo, Nila Kresna. Saya panggil Mama karena beliau jadi kayak ibu saya begitu. Karena beliau adalah salah satu orang yang sangat mendukung. Sudah saya jamin kamu tidak akan diapa-apakan gitu loh. Akhirnya justru dari Mama Ivo inilah kita berangkat ke Singapura. Naik apa zaman dulu tuh? Ya naik pesawat. Udah pesawat. Itu kan berarti tahun akhir 60-an ya Mbak? Awal 70-an. Awal 70-an. Iya, 70-an. Karena kan saya menang tahun 69. Ini kira-kira saya 70-an lah gitu, setahun setelah itu. Ya udah, saya berkarir di Singapura. Saya satu angkatan dengan Anita Sarawak. Dan bahkan ada 3 penyanyi yang diincer sama manajernya Don Bosco kalau nggak salah namanya, Anita Sarawak. Yaitu selain Anita yang nomor 1, kedua saya, ketiga Vina. Vina ada Panduwinata. 3 ini yang dia betul-betul mau ambil untuk supaya bisa ya dikasih program mungkin di Amerika apa di mana gitu. Begitu ceritanya. Terus kemudian tapi ibu saya enggak gitu kan, ibu saya punya ini sendirilah, pendapat sendiri. Baliklah ke Indonesia. Waktu itu langsung keluar ininya. Recording PH-nya. Iya, itu tadi itu salah satu yang pertama. Iya, yang kedua. Yang pertama saya nyanyi lagu Padang Pasir bahasa Arab. Bahasa Arab yang nuansa Arab ya. Iya, terus lagu. Itu labelnya apa ya, Mbak? Lokananta. Oh, itu Lokananta. Kalau nggak salah Lokananta. Iya. Gitu. Jadi itu rekamannya di Surabaya gitu. Terus gitu. Dan terus akhirnya saya ke Singapura, rekaman segala macam, bahasa Inggrisnya juga masih belajarnya begitu. Misalnya apa deh, Stand by your man, misalnya gitu ya, Stand by B-I-Y gitu ya. Oh, ditulisin begitu? Iya, gitu. Jadi, pronunciation. Terus saya rekaman bermacam-macam lagu di sana, sampai saya punya, untuk saya, di Singapura itu dengan Mr. Lee H. King, itu kayak kawah gitu yang menggodok saya dan mengajari saya gitu. Pulang dari sana saya punya sedikit ilmu nyanyi dan showmanship lah gitu. Saya bawa ke sini untuk orang nyanyi kayak saya yang nari, yang lompat, yang apa segala macam. Di Indonesia nggak ada waktu itu. Tapi Singapura biasa. Karena Anita sama saya kalau nyanyi di Singapura ya begitu gitu loh. Anita Sarawak. Jadi untuk saya biasa itu gitu. Tapi begitu saya bawa itu di apa itu namanya di Indonesia,
Jadi begitu, ini ceritanya Gito ya, Roris ya almarhum. Jadi begitu ada TV, terus ada, duh, gila nih cewek. Dia bilang, ini siapa? Coba namanya siapa? Emilia Contessa. Ini pasti cewek dari Filipina. Gak mungkin gitu. Kan dulu kan masih, dulu masih manis-manis yang nyanyi gitu kan. Tiba-tiba saya nyanyi, lempar mikrofon, lompat, guling-guling, brutal. Jadi mereka ya kaget aja gitu sampai suatu ketika ya mereka sebut saya sebagai ya kayak rada fenomenal gitulah gitu. Iyalah pasti. Ya gitu. Sampai jadi total berapa tahun di Singapura itu? Nggak, cuma 2 tahun. 2 tahun ya? Bolak-balik juga. Di Singapura. Terus kan ada sekolah Indonesia toh. Oh iya. Di sana. Kalau bahasa Inggris kan kagak bisa. Jadi selalu ditemani sama ibu? Selalu. Saya dulu pernah di Singapura itu, sama di Singapura, saya pernah tinggal di apartemen berdua dengan ibu saya. Pernah juga saya tinggal di rumahnya Mr. Lee H. King. Putranya ada 5 apa 6 gitu ya. Jadi kita ya udahlah kita disekat satu kamar, ya disitulah kita itu. Dari justru anak-anaknya Mr. Lee itu yang saya belajar bahasa Inggris gitu. Terus kemudian pernah udah mau pulang, kan Aida Mustafa juga sekeluarga di sana ya. Akhirnya saya dijadiin anak kosnya lah gitu. Saya dikasih satu kamar kayak kos aja gitu. Ya pokoknya saya menyebutnya itu sebagai apa ya, perjuangan lah gitu ya. Udah, itu Singapura terus, baru merdeka lah ya, 5 tahun apa? Iya gitu kali gitu ya. Kan baru pisah dari Malaysia. Iya. Ya gitulah kira-kira. Akhirnya sampai suatu ketika pulang tuh untuk cuti, bukan untuk cuti aja gitu. Nanti udah berapa bulan harus balik sini lagi ya, rekaman belum kelar nih gitu kan. Oke. Kangen kan? Bawa oleh-oleh apa segala macam. Sampai di Jakarta dijemput sama bapak saya kan. Nah, sampai di Jakarta terus ini kok ada Tropicana Night Club dulu. Iya, Tropicana Night Club yang pimpinannya itu kayak manajernya tuh Pak Abdul Hayat waktu itu. Udah ketemu terus ya ibu saya bapak saya bilangnya anak saya penyanyi apa gitu kan. Terus mau nyumbang boleh nggak? Ya begitulah. Namanya juga masih merangkak kan dari boleh nggak boleh apa namanya nyumbang. Loh mau katanya gitu. Ya mau gitu. Waktu saya nyanyi 2 lagu, wah ternyata tanggapan dari para tamunya luar biasa gitu. Karena kan ya iyalah. Biasanya kan nyanyilnya pernah. Waktu itu yang lagi ngetop tuh si jago mogok. Nah tiba-tiba sekarang saya nyanyi spinning wheel. Saya nyanyi yang sampai jongkok-jongkok ya. Jelas mungkin agak sedikit ada itu ya atraksi panggungnya. Iya kayak gitu. Akhirnya ditapani kontrak lah selama 2 bulan. 2 apa 3 bulan oleh Pak Abdul Hayat. Boleh minum? Boleh Mbak, santai aja. Aus ya. Itu Tropicana tuh dulu di ini kan? Senayan di Century sekarang mungkin ya. Iya. Di Hotel Century mungkin ya. Ya di situ ya. Dari situlah gitu. Terus udah gitu, begitu saya 1 bulan nyanyi di sana, ya tanggapan dari media bagus, luar biasa. Sehingga 6 bulan ke depan show saya itu udah full udah. Akhirnya kan nggak pernah nyanyi saya di Tropicana. Ibu saya diomelin kali sama Pak Abdul Hayat ya, tapi nggak, beliau kan sangat mensupport saya juga ya. Akhirnya jadi yang 2 bulan cuma sebulan yang full. Iya full. Sisanya compak camping. Iya. Terus akhirnya ya udahlah kita keluar dari situ, minta maaf karena memang udah nggak bisa ditahan gitu loh, orang 1 hari itu manajernya siapa dulu? Ibu langsung? Ibu saya itu 1 hari bisa 4 tempat 5 tempat beneran loh Pak. Ini kan banyak orang sekarang nggak tahu kayak apa sih dulu tuh suasananya. Ini kan tahun 70-an kan? Iya 70-an. Maksudnya yang show itu misalnya gitu, acaranya acara apa atau khusus. Nah, dari mulai misalnya acara resmi, serah jabatan, serah terima jabatan, kemudian ulang tahun dari kota apa Pak Bupati yang panggil, sampai ke
konser yang ada di stadion, terus di Gelora, no. Apa yang kayak di Istora gitulah di Surabaya. Iya. Di gedung, lapangan, tapi gedungnya atau di gedung. Olahraga gitu. Seperti itu dan itu saya melihat Pak Fadli, saya bukan apa-apa. Ini namanya cerita ya gitu ya. Itu dulu saya naik mobilnya tuh bukan naik mobil, naiknya tuh mobil yang tentara gitu. Kanan kiri ini ya pokoknya entahlah apa Pak polisi tentara saya nggak lupa ya. Dan tuh bawa senjata gitu loh. Jadi begitu ada itu jerit-jerit loh Pak, bener loh. Karena histeria ya? Iya, karena ya Allah sampai jerit, jangan dong, jangan gitu. Tapi kalau enggak kan bahaya saya. Iya, Bayangkan kalau saya ditarik sama ribuan orang begitu terus mau jadi apa? Iya kan, memang harus saya diselamatkan mungkin pada waktu itu pertimbangannya itu. Seperti itu. Dan itu hampir semua kota seperti itu. Seperti itulah gitu. Nah terus kemudian sampai saya sampai umur 15-an lah begitu ya. Terus konstan. Terus apa yang terjadi dengan Singapura? Goodbye. Oh gitu ya? Iya, ibu saya ibu yang pinter berhitung. Jadi kalkulasinya, oh iya di Indonesia ternyata begini, Singapura begitu. Kalau boleh tahu, misalnya honornya ketika itu yang paling tinggi berapa teman? Di tahun 70-an ya? Ini saya minta maaf nih ya kepada para senior. Senior saya dulu tuh dibayarnya 75.000 per show. Sampai maksimal 100.000 per show. Nah saya itu sudah 250 sampai 300.000. Maka itu kalau mobil zaman itu harganya berapa ya? Aduh paling berapa itu masih murah banget Pak. Jadi satu show bisa dapat mobil? Oh iya. Enggak kali ya, mungkin 500 dapat mobil kali ya. Mobil ya. Gitulah gitu. Jadi 2 kali show udah dapat mobil lah. Oh iyalah gitu. Ya. Jadi memang waktu itu alhamdulillah dalam waktu beberapa 1, 2, 3 tahun saya udah bisa punya rumah 2. Saya punya beberapa mobil gitu. Belum kata lagi perhiasan. Terus ibu saya kan orang zaman dulu gitu. Kalau punya rezeki sedikit beli tanah, beli rumah, beli sawah, itulah yang diinvestasikan oleh ibu saya di Banyuwangi. Jadi kalau di Jakarta saya hanya punya beberapa rumah dan ya beberapa mobil, tapi di Banyuwangi itu segala macam dibeli sama ibu saya. Begitu ceritanya. Waktu itu karena underage ya semua pasti atas sama ibu, tapi nggak apa-apa kan sama aja gitu. Terus akhirnya sampailah suatu ketika saya terpilih oleh Ibu Tin Soeharto mengirimkan seni kebudayaan ke beberapa negara, ke Amerika, Asia, Eropa, keliling pokoknya. Nah, penyanyi yang dikirim itu adalah saya. Ada beberapa. Jadi ke Amerika saya sama Titi Puspa sama Bruri. Ya, kalau ke itu Amerika, Eropa begitu. Nanti di Asia nih beda lagi, tapi selalu saya ada di dalamnya. Iya. Seperti itu. Jadi saya senang lah gitu. Sampai suatu ketika kita sampai di Amerika, rupanya ada yang melihat saya dan menawari. Ini temannya Pak Ibnu Sutowo. Iya. Pak Ibnu Sutowo temennya itu salah satu pebisnis minyak. Minyak orang Yahudi. Gitu. Ini temennya sekali. Nawarin ke saya dan bilang sama Pak Ibnu, dia bilang, "Ini boleh nggak saya sekolahkan di Juilliard?" Wah, sekolah top itu. Sekolah musik top. Betul. Ditawari waktu itu. Terus dipanggil kan saya, diceritakan. Nanti kita akan biayai ini sekolah kamu di sini, kamu harus sampai selesai S1 dan segala macam. Gitu. Saya kepengen banget. Terus ibu saya kan saya bilang tadi pinter hitung-hitungannya kan. Pak Fadli beneran loh. Iya. Saya tuh setahun sama 2 tahun itu sudah full show saya di Indonesia. Setahun 2 tahun itu sudah full. Dan ibu saya sudah terima 50% dari harga kontrak. Ini pokoknya kalau kalau ini DP. Kita balikin duitnya, maka kita jatuh bangkrut ini. Jadi nggak boleh. Jadi itu di Amerika
ditolak, ya, karena ibu saya nggak bisa, kita harus komit dengan kontrak kita. Sampai ibu udah terima duitnya semua, separuh, dia bilang gitu. Jadi ibu saya waktu itu ya, cara berpikir orang dulu ya gitu. Ibu tidak berpikir bahwa seandainya saja saya sempat sekolah di Juilliard, mungkin kelas saya bukan di sini. Iya dong. Iya. Mungkin saya akan tinggal di Amerika. Iya. Ya mungkin wilayah saya. Iya dong. Iya kan, kayak gitu. Beliau nggak berpikir seperti itu. Yang penting ibu Kak Gelem ada utang. Pokoknya ini sudah mesti dijalanin. Tapi waktu itu maunya Mbak Emil apa? Pengennya saya di Amerika. Sekolah. Iya sekolah. Gitu loh. Jadi ini yang mau nyekolahin saya ini betul-betul melihat. Dia bilang grow sih. Dia pakai bahasa ini. Suaranya besar, dramatik gitu loh. Udah jadi bilang jadi alto, dramatik, apa gitu, gimana lah gitu ngomongnya itu. Jadi mereka tertarik gitu. Tapi ya saya ya itu takdirnya memang harus balik ke Indonesia, ya, punya Denada, punya Enrico, punya Muhammad, punya Kaisar. Ya udah takdirnya saya di situ. Jadi saya balik ke Indonesia. Nah itulah ceritanya. Kalau jadi kalau boleh tahu, misalnya tahun-tahun tersibuk itu tahun berapa kalau ingat Mbak? Tahun 72 sampai 76. Itu yang paling full ya? Full banget. Iya. Aduh Pak, itu tahun baru tuh saya bisa 4 tempat. Dari sini ke sana kan macet, naik sepeda motor. Iya. Sampai 4 tempat. Iya bener. Bukan hat-trick lagi ya? Enggak, aduh itu bukan bener-bener. Bisa di sini pokoknya nyanyi 4 lagu udah selesai. Oke 4 lagu aja nggak apa-apa. Langsung lari kan. Yang namanya ganti baju di mobil udah biasa. Iya. Kacanya mobil ditutupin pakai apa gitu. Terus ini juga ditutup karena ada supir kan depan. Udah ganti baju di situ untuk ke show berikutnya. Iya. Kayak gitu zamannya dulu. Dan begitu. itu ibu benar-benar selalu mendampingi ya? Tidak pernah saya pergi sampai ke luar negeri pun. Bapak enggak? Bapak enggak. Makanya waktu bapak saya menikah lagi, ibu saya rada ngeblame juga ke saya. Gara-gara nemenin kamu akhirnya kayak gitu. Tapi enggak lah, beliau enggak menyesali gitu. Artinya ya karena kan ya bagaimanapun bapak saya kan ditinggalin terus sama ibu saya, nemenin saya gitu. Waktu itu keluarga masih tinggal di Banyuwangi? Semua masih tinggal di Banyuwangi. Iya. Ya, terus adik saya datang ikut ke Jakarta karena sekolah kan. Iya. Ada yang di UI 1, terus ada yang di Jayabaya 1 gitu. Jadi kalau Mbak Emil ingat berapa banyak yang, kan saya tadi kita kumpulkan piringan hitam yang saya punya tuh lumayan banyak juga. Iya lupa. Mungkin kalau kumpul semua, mungkin ada sekitar 40-50 buah. Iya. Artinya kombinasi antara piringan hitam, kaset, CD, kayak gitu. Mungkin 40-50 lah. Iya. 40 buah, 50 buah gitu. Jadi sampai sekarang pun kadang-kadang ada kolektor yang di daerah-daerah di Jakarta gitu suka nawarin gitu, mau nggak? Mau banget. Karena dulu itu Pak yang saya tahu nggak, lihat koleksinya Pak Fadli. Saya ingat bapak saya loh. Bapak saya itu sangat teliti, sangat rajin, punya saya ditotain satu-satu. Dan begitu beliau meninggal, makanya tadi kan saya berkali-kali tanya, ini nanti yang meneruskan siapa gitu. Karena it happened to my father. Gitu. Jadi kocar kacir, nggak ada bapak saya. Gitu. Padahal bapak saya, aduh nanti ini kalau bapak ini pasti nggak ada yang ngurusin nih gitu. Iya. Gitu. Saya ya pokoknya saya wah nanti kan lebih modern, ada alat-alat apa yang buat nyimpen aja gitu. Iya, betul sih. Gitu. Jadi apa itu namanya? Ya bapak saya begitu. Saya banyak belajar dari bapak saya. Saya juga merasa darah seni saya juga turun dari bapak ya. Malah bukan dari ibu? Enggak. Ibu saya agak fales ya kalau aduh, ibu maaf ya bu. Iya. Jadi makanya tapi menggembleng supaya. Ibu saya, makanya saya bilang kan, kalau bukan karena ambisi ibu saya nggak mungkin jadi penyanyi begini. Iya. Itu karena ambisinya ibu saya luar biasa. Makanya saya bilang biasanya seorang ibu yang tidak tercapai cita-citanya pada anaknya, pasti dia akan ditekan anaknya supaya seperti dia.
Tapi saya sangat bersyukur kalau bukan karena ambisi ibu saya tidak akan jadi seperti itu. Ya bisa nyanyi apa segala macam gitu. Tapi bapak saya adalah disebutnya orang sebagai budayawan dari Banyuwangi. Jadi Mas Rendra kalau datang Banyuwangi, Sabung Jabu, Kompas kalau datang pasti mereka akan datang ke rumah bapak saya. Ya, rumah bapak saya itu di desa. Rumahnya juga dari bilik, hanya lantainya yang ubin gitu. Tapi beliau senang sekali. Artistik lah. Sangat seniman. Iya. Ya saya bilang itu yang saya tidak bisa seperti bapak saya. Jadi misalnya gini, beliau bisa menikmati bunyi-bunyian apa saja. Hanya sekedar tikit tuk tikit tuk 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 tuk. Itu dinikmati sampai tidur. Aduh indah sekali ya, gitu loh. Ya kan kalau kita nggak ada do re mi fa solnya kita nggak jelas. Tapi jadi bakat itu turun dari bapak saya percaya seperti itu.